Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan karim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai program sekolah kita, seperti biasa kita simak Mutiara Hikmah Ramadan. Untuk Mutiara Hikmah hari ini akan disampaikan oleh beliau, Ustadz Sugiono SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabbihi nasta'inu wa umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa dan anak-anak yang berbahagia, sebelumnya kami sampaikan pada anak-anak selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita nanti bisa sampai selesai sampai 1 bulan dan derajat mutmakin akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan siraman rohani dengan tema sholat malam. Sholat sunnah di malam hari memiliki keutamaan yang sangat besar, karena di waktu malam banyak orang bersyarat tidak beribadah. Karena itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang lain sama tidur lelap, akan diganjar pahala yang tak ternilai besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan sholat malam ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Muzammil ayat 1, 2, dan 3, yang bunyinya demikian: Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila, yang artinya, bangunlah sholat pada waktu malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Di antara perintah sholat malam lainnya juga tertera dalam surah Al-Isra yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab'atsaka Rabbuka maqamam mahmudah, yang artinya, pada sebagian malam tahajudlah sebagai tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang terpuji. Dari surah Al-Muzammil di atas hanya disebutkan sholat malam saja, sedangkan di surah Al-Isra ayat 17 dinyatakan sholat malam dalam bentuk sholat tahajud. Lalu sebenarnya apa perbedaan keduanya? Pemirsa dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, perbedaan sholat malam dan sholat tahajud itu adalah, kalau sholat tahajud adalah salah satu dari sholat malam, sedangkan sholat malam merupakan sholat sunnah secara umum yang dikerjakan setelah sholat isya. Sholat sunnah di malam hari ini dapat meliputi antara lain, yang pertama sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat mutlak. Pemirsa, kita bisa simpulkan secara singkat bahwa sholat tahajud sudah pasti sholat malam, sedangkan sholat malam belum tentu sholat tahajud.
Sedangkan sholat tahajud sendiri merupakan sholat sunnah yang didirikan setelah bangun tidur di malam hari sebelum masuk waktu sholat subuh. Sementara jumlah rakaatnya tergantung kita, bisa 2 rakaat, bisa 4, 8, terserah pemirsa atau anak-anak, yang penting kita melakukannya dengan ikhlas. Sholat malam apapun jenis sholatnya, dan terutama sholat tahajud merupakan ibadah yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Waktu paling utama untuk mendirikan sholat malam adalah di sepertiga malam, serta di momen itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita sekalian bahwa siapa saja yang berdoa akan dikabulkan permintaannya. Hal ini dirujuk dari sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa meminta kepadaku akan aku beri. Barang siapa meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa dan anak-anak yang dimuliakan Allah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang saya sampaikan, yaitu tentang utamanya kita melakukan sholat malam, lebih khusus lagi pada sholat tahajud. Karena setelah kita melakukan sholat tahajud, kita bisa berdoa, mohon kepada Allah seperti hadis yang saya sampaikan tadi. Apapun doa kita yang penting positif, Allah akan mendengarkan dan mengabulkan apa yang kita mohon pada Allah. Ingat, jangan menyombongkan diri. Kita ini makhluk yang paling lemah, paling bodoh, tempat orang lupa, maka dari itu perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaatnya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mutiara hikmah hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan makna yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.